Hello everyone, my name is Ranti Ratnawulan from Accounting 23A. Here I will explain about business and market. Jadi apa sih bisnis dan pasar itu? Bisnis adalah kegiatan menciptakan nilai melalui produk atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan pasar adalah sekelompok orang atau organisasi yang memiliki kebutuhan, keinginan, dan kemampuan untuk membeli produk kita. Tanpa pasar, bisnis tidak bisa bertahan. Dan di sini ada komponen dasar bisnis. Dalam membangun bisnis, kita harus memahami beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada value proposition, yaitu manfaat utama yang ditawarkan kepada pelanggan. Lalu ada customer segment, yaitu siapa target pasar kita, dan kita juga harus tahu dari mana sumber pendapatan atau revenue model, serta bagaimana cara produk disalurkan melalui channel. Selanjutnya, kita hitung cost struktur atau biaya operasional dan pastikan kita memiliki sumber daya dan aktivitas utama yang dibutuhkan oleh bisnis. Selanjutnya adalah analisis pasar. Setelah tahu komponen bisnis, langkah selanjutnya adalah menganalisis pasar. Kita harus benar-benar memahami siapa pelanggan kita, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana perilaku mereka. Selain itu, perhatikan ukuran pasar dan tren yang sedang berkembang. Analisis pasar ini akan membantu kita menemukan pasar nyata yang bisa kita pecahkan dengan solusi yang tepat. Selanjutnya ada market validation. Nah, setelah menemukan peluang, kita harus melakukan market validation. Caranya bisa dengan survei, wawancara, atau membuat produk sederhana yang disebut MVP, Minimum Viable Product. Dari sini kita bisa tahu apakah produk kita benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Validasi ini penting agar kita tidak membuang waktu dan biaya untuk ide yang salah. Selanjutnya ada studi kompetitor. Selanjutnya, jangan abaikan keberadaan kompetitor. Pelajari siapa mereka, apa kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kemudian cari tahu apa yang bisa kamu tawarkan yang berbeda. Itulah yang disebut diferensiasi. Dengan diferensiasi, kamu bisa menonjol di tengah pasar yang sudah ada. Selanjutnya, strategi masuk ke pasar. Setelah produk siap, kita harus merancang go-to-market strategi. Strategi ini mencangkup cara memperkenalkan produk ke konsumen melalui media sosial, komunitas, kerjasama, atau promosi. Kita juga harus menentukan harga yang sesuai dan membangun brand awareness sejak awal. Strategi ini penting agar produkmu bisa dikenal dan diterima pasar dengan baik. Selanjutnya, tren pasar saat ini. Di era digital seperti sekarang, banyak tren pasar yang bisa dimanfaatkan. Contohnya vintage untuk keuangan, EdTech untuk pendidikan, HealthTech untuk kesehatan, dan AgriTech untuk pertanian. Sebagai teknopreneur, kamu harus peka terhadap tren ini dan bisa melihat peluang baru di dalamnya. Berikut adalah contoh kasus suksesnya. Beberapa contoh nyata teknopreneur sukses di Indonesia antara lain adalah Gojek dan Ruangguru. Gojek berawal dari masalah transportasi yang kini berkembang menjadi layanan digital yang luas. Dan Ruang Guru lahir dari tantangan pendidikan dan kini digunakan oleh jutaan siswa. Mereka sukses karena memahami pasar dan memberikan solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. That's all I can say in this video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.